wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 bab 4 akan mempresentasikan jenis-jenis metode mengajar. Sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami, ada Mbak Nur Maisaroh dan Mas Muhammad Arif sebagai penyaji materi, dan saya sendiri Roro Dwi Indriani sebagai moderator. Baik, kita langsung mulai. Silakan kepada Mbak Mei dan Mas Arif untuk menyajikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan pada materi bab 4 kegiatan belajar 1 tentang metode atau jenis-jenis metode mengajar. Yaitu yang pertama ada hakikat metode mengajar. Apa itu metode? Metode adalah suatu cara yang teratur atau yang telah dipikirkan secara mendalam untuk digunakan dalam mencapai sesuatu. Metode mengajar adalah suatu cara yang direncanakan dan digunakan guru dalam proses pembelajaran agar tujuan pembelajaran tercapai. Yaitu salah satunya yang pertama ada metode ceramah. Apa itu ceramah? Jadi ceramah adalah penuturan atau penerangan secara lisan oleh guru di depan kelas. Alat interaksi yang terutama dalam hal ini adalah berbicara. Jadi dalam metode ceramah yang paling penting yaitu berbicara. Terus kemudian ada kelebihan dan kelemahan dalam metode ceramah. Yang pertama yaitu kelebihan metode ceramah. Guru menguasai arah pembicaraan seluruh kelas, organisasi kelas sederhana. Yang kedua yaitu ada kelemahan metode ceramah. Guru tak dapat mengetahui sampai mana siswa telah mengerti pembicaraannya. Jadi bisa jadi siswa tidak memahami apa yang kita bicarakan panjang lebar di depan kelas. Yang kedua itu kata-kata yang diucapkan guru ditafsirkan lain oleh siswa. Jadi bisa jadi kita berbicara dengan maksud dan tujuan lain, tetapi siswa kita tidak memahami apa yang sedang kita bicarakan di depan kelas. Dalam hal ini berarti dia tidak menangkap apa yang telah kita terangkan tentang materi pembelajaran yang kita telah sampaikan kepada siswa kita di depan kelas. Yaitu kemudian ada metode tanya jawab. Apa itu metode tanya jawab? Yaitu guru memberikan pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya menggunakan informasi yang telah dipelajari untuk memecahkan suatu masalah. Kemudian kelebihan dan kelemahannya. Kelebihan, kelas lebih aktif. Kedua, memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya sehingga guru mengetahui hal-hal yang belum dimengerti oleh siswa. Jadi kita memberikan kesempatan untuk siswa kita bertanya. Kemudian kita bisa mengerti sampai mana siswa memahami materi kita yang kita sampaikan di depan kelas. Kemudian kelemahan. Kelemahan metode tanya jawab. Yaitu kadang-kadang dalam pembelajaran bisa menyimpang dari apa yang sedang dipelajari. Kemudian selanjutnya ada metode diskusi. Metode diskusi adalah cara penyampaian bahan pelajaran yang memberikan kesempatan siswa untuk mengumpulkan pendapat, membuat kesimpulan atau menyusun berbagai alternatif pemecahan masalah. Kemudian, kelebihan dari metode diskusi yaitu siswa belajar bermusyawarah. Siswa juga mendapat kesempatan untuk menguji tingkat pengetahuannya masing-masing. Kemudian kelemahan, kesulitan dalam menyimpulkan sering menyebabkan tidak ada penyelesaian. Kemudian yang keempat yaitu ada
Metode kerja kelompok. Apa itu metode kerja kelompok? Dapat diartikan sebagai suatu kegiatan pembelajaran yang memandang siswa di dalam suatu kelas sebagai suatu kelompok atau dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian ada kelemahan dan kelebihan juga dalam metode kerja kelompok, yaitu kelebihan dapat memupuk rasa kerjasama. Jadi ada rasa kerjasama di dalam suatu kerja kelompok. Kemudian kelemahan adanya sifat-sifat pribadi yang ingin menonjolkan diri atau sebaliknya yang lemah merasa rendah diri, yaitu seperti merasa tinggi hati atau sok pintar. Kemudian kelima yaitu ada demonstrasi dan eksperimen. Apa itu metode demonstrasi dan eksperimen? Yang pertama demonstrasi yaitu metode demonstrasi dan eksperimen dengan demonstrasi guru atau narasumber atau siswa mengadakan suatu percobaan. Contohnya, menjelaskan bagaimana proses pembuatan peta timbul dan menggunakan kamera dengan hasil yang baik. Kemudian ada kelemahan atau kelebihan metode eksperimen. Kelebihan, siswa aktif dan dapat membuktikan teori-teori yang pernah diterimanya, mendapatkan kesempatan melakukan dan berpikir ilmiah. Kemudian ada kelebihan pada metode demonstrasi, yaitu perhatian siswa dapat dipusatkan dan pokok bahasan yang dianggap penting oleh guru dapat diartikan seperlunya. Sekian dari materi saya. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman kita Muhammad Arif untuk materi selanjutnya. Terima kasih. 6. Metode sosiodrama dan bermain peran merupakan metode mengajar dengan cara menunjukkan kepada siswa tentang masalah-masalah hubungan sosial. Untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu, masalah hubungan sosial tersebut didramatisasikan oleh siswa di bawah pimpinan guru. Melalui metode ini, guru ingin mengajarkan cara-cara bertingkah laku dalam hubungan antar sesama manusia. Kelebihan dan kelemahan sosiodrama. A. Kelebihan. 1. Mengembangkan kreativitas siswa. Dengan peran yang dimainkan siswa dapat berfantasi. 2. Memupuk kerjasama antar siswa, menumbuhkan bakat siswa dalam segi drama. Siswa lebih memperhatikan pelajaran karena menghayati sendiri. Memupuk keberanian berpendapat di dalam kelas, melatih siswa untuk menganalisis masalah dan mengambil kesimpulan dalam waktu singkat. B. Kelemahan. 1. Adanya kurang kesungguhan para pemain menyebabkan tujuan tak tercapai. 2. Pendengar siswa yang tak berperan sering menertawakan tingkah laku pemain hingga merusak suasana. 7. Metode pemberian tugas belajar dan resitasi. Metode ini mengandung 3 unsur, yaitu A. Pemberian tugas, B. Belajar, C. Resitasi. Kelebihan dan kelemahan. A. Kelebihan. 1. Memberikan kesempatan pada siswa untuk belajar lebih banyak, memupuk rasa tanggung jawab. 2. Memperkuat motivasi belajar. 3. Menjamin hubungan antar sekolah dengan keluarga. 4. Mengembangkan keberanian berinisiatif. B. Kelemahan. 1. Memerlukan pengawasan yang ketat, baik oleh guru maupun orang tua. 2. Sukar menetapkan apakah tugas yang dikerjakan oleh siswa itu sendiri atau atas bantuan orang lain. 3. Banyak kecenderungan untuk saling mencontoh dengan teman-teman. 4. Agak sulit diselesaikan oleh siswa yang tinggal bersama keluarga yang kurang teratur. 5. Dapat menimbulkan frustasi apabila gagal menyelesaikan tugas. 8. Metode latihan atau drill.
merupakan suatu cara mengajar dengan memberikan latihan-latihan terhadap apa yang telah dipelajari siswa sehingga memperoleh suatu keterampilan tertentu. Kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya, pengertian siswa lebih luas melalui latihan berulang-ulang. Siswa siap menggunakan keterampilannya karena sudah dibiasakan. Yang B, siswa cenderung belajar secara mekanis, dapat menyebabkan kebosanan, mematikan kreasi siswa, menimbulkan verbalisme. Yang 9, metode karya wisata. Metode karya wisata, guru mengajak siswa ke suatu tempat atau objek tertentu untuk mempelajari sesuatu dalam rangka suatu pelajaran di sekolah. 10. Metode pemecahan masalah atau problem solving merupakan suatu metode pengajaran yang mendorong siswa untuk mencari dan memecahkan persoalan-persoalan. Kelebihan dan kelemahannya. Kelebihan. 1. Mengajak siswa berpikir secara nasional. 2. Siswa aktif. 3. Mengembangkan rasa tanggung jawab. Yang B, kelemahan. 1. Memakan waktu lama. Yang kedua, kebetulan bahan kadang-kadang sukar dicapai. Oke, cukup. Itu tadi ringkasan materi strategi pembelajaran PKN, metode mengajar. Kembali lagi ke moderator. Baik, terima kasih untuk Mbak Mei dan Mas Arif untuk materi yang telah disajikan. Kita ambil kesimpulan. Jenis-jenis metode mengajar dibagi menjadi 10, yaitu metode ceramah, yang kedua metode tanya jawab, yang ketiga metode diskusi, yang keempat metode kerja kelompok, yang kelima metode demonstrasi dan eksperimen, yang keenam metode sosiodrama dan bermain peran, yang ketujuh metode pemberian tugas belajar dan resitasi, yang kedelapan metode latihan, yang ke-9 metode karya wisata, yang terakhir adalah metode pemecahan masalah. Baik, cukup sekian pembahasan dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata dalam kami menyajikan materi, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.